Kenapa ya? Channel baruku yang baru sebulan lebih aja, views dan subscribersnya tiba-tiba meledak setelah satu hal ini terjadi. Ini adalah rahasia SEO, algoritma YouTube terbaru yang kita semua YouTuber pemula perlu tahu, terutama kamu. Di video ini, saya akan bongkar analitik channel terbaru saya, CEO Bisnis Online yang baru aja jalan 1 bulan lebih. Yang menurut saya pertumbuhannya cukup bagus ya buat channel podcast bisnis online. Yang niche-nya itu cukup spesifik dan saingannya udah cukup banyak. Jadi ini membuktikan bahwa algoritma dan SEO YouTube terbaru memang udah bener berubah. Dan di video kali ini, gue akan share cara gue setting SEO sebelum upload video ke YouTube. Jadi kamu bisa belajar banyak dari video kali ini ya. Dan buat kalian yang baru aja mulai YouTube channel tahun ini, atau kalian yang sudah punya channel tapi masih belum meledak views-nya, masih segitu-gitu aja gitu ya, simak baik-baik video ini. Karena ada insights baru yang gue sendiri aja baru paham sesudah praktek bikin channel yang baru ini. Dan ini semua terbongkar gara-gara channel ini yang umurnya baru sebulan lebih aja, views dan subscribersnya meledak gara-gara pakai cara ini doang. Gimana sih Pak caranya? Udah penasaran nih? Oke, udah pada penasaran ya? Nggak sabaran nih, mau belajar rahasia bikin views dan subscribers channel YouTube-mu juga meledak? Kalau iya, langsung aja klik like sekarang, karena kalau video ini nanti dapat 500 likes, gue akan bagi-bagi report 100 judul SEO YouTube terbaru yang bisa bikin videomu viral. Jadi guys, buruan di like sekarang ya. By the way, karena video ini agak teknis, jadi baiknya ditonton beberapa kali. Save dan share video ini ke WA kamu sendiri ya, biar nanti kamu lebih paham dan gampang ingetnya. Ya udah langsung aja kita mulai dah. Mari kita belajar cara jadi konten kreator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke guys, langsung aja masuk ke analitik di channel baru gue ya. Channel ini namanya CEO Bisnis Online. Jadi ini adalah sebuah channel khusus buat kalian yang mau belajar bisnis online luar dalam dari kacamata seorang CEO. Yes. Nah, buat kalian yang belum subscribe ya guys ya. Oke, kalau kamu lihat sendiri di sini, channel ini belum genap 90 hari guys ya. Jadi ini baru 45 hari mungkin. Ini setengahnya ya. Jadi 90 bagi 2, ini kan di setengah di sini ya. Baru mungkin 45 harian ya. Kalau kamu lihat sendiri di sini, subscriber sudah 363, watch time sudah 600 jam. Dan ini full cuman YouTube long aja. Saya nggak upload YouTube short sama sekali ya guys ya. Dan ini luar biasa ya guys, kalau kamu lihat di sini ya. 363 subscribers hanya dengan 6 video aja. Artinya kalau syaratnya cuma 1000 subscribers ya, gue udah sepertiganya ya guys ya. Jadi lumayan banget. Dan kemudian untuk watch time-nya ini gue udah 1/6-nya ya. Jadi tinggal tunggu aja. Nah, kalau kamu lihat sendiri di sini, di awal tuh agak tiarap ya guys ya. Di sini masih tiarap nih. Di sini tiarap, 1, 2, 3 tiarap. Kemudian yang keempat ini tiba-tiba mulai naik. Kemudian yang kelima mulai naik juga, dan kemudian yang terakhir kemarin itu naik banget guys ya. Ini naik banget. Padahal topiknya ini bukan sesuatu yang lagi naik banget. Ini udah cukup lama, dan ini ngomongin mengenai sebuah brand yang nipu. Brand yang nipu. Well, sebenarnya brand ini apa ya? Brand ini kalau kamu lihat namanya brandnya Hamlin ya guys ya. Brand ini tuh ngambil produknya orang, kemudian ditempelin sendiri dengan mereknya. Kayak gitu. Itu viral banget di TikTok kemarin ya kan. Tapi pas gua bikin video ini, itu udah lewat viralnya gitu ya. Tapi tetap aja masih naik guys. Yang kalau kamu perlu lihat di sini adalah, di sini yang keren ya guys ya. Di sini yang gue bilang nih, sini YouTube recommendation 88% dari views-nya. Ini masuk di YouTube Home dan Up Next. Padahal ini awal-awalnya bener-bener gue cukup berjuang ya guys ya. Gue sharing-sharing kemana-mana. Mungkin lu yang ikutan di grup juga pasti pernah lihat ya. Yang ikutan di community tab pasti pernah lihat juga ya. Dan ini menurut gue luar biasa. Karena kenapa? Sekarang algoritma YouTube yang bekerja untuk Anda. Nah, kalau kamu lihat di sini retensinya lumayan ya guys ya. 17,8% guys. Wow, lumayan. Retensinya sekitar 3 menit 35 detik ya. Dan di sini kamu bisa lihat, hopefully ini bisa lebih landai lagi karena ini podcast ya. Dan kemudian kalau kamu lihat di sini, nah di sini guys ya. Di sini yang gue bilang, ini di awal nih guys ya. Ini dalam berapa nih? 24 jam pertama sejak video itu naik ya kan. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, ini pertama masih dalam waktu 4 jam pertama masih landai-landai, tiba-tiba sesudah 12 jam tiba-tiba ke pick up, bem naik. Nah, sampai kayak gini guys. Cuman sayangnya memang nggak bertahan sampai terlalu lama ya kan, karena nggak tahu kenapa ya. Tapi intinya dari 24 jam aja video ini menyumbang 65 subscribers. Wah, mantap nggak guys ya? Dan kemudian watch time-nya 200 guys. Dari satu video ini aja, bayangin coba ya. Jadi ini lumayan banget menurut gua. Gimana menurut lo? Channel lo sendiri gimana ya? Video-video lo ada nggak yang kurang lebih mungkin bisa segini atau bahkan lebih ya? Coba tolong komen ya. Let me know, oke? Oke, sekarang gua akan kasih lihat satu fakta yang cukup menarik juga. Dan ini membuktikan gua punya teori tentang AVD ya. Mungkin kalian udah pernah lihat videonya ya. Tapi gua ngomongin tentang AVD itu penting banget untuk menentukan bahwa sebuah video itu atau sebuah channel itu akan direkomendasikan YouTube atau enggak. Kalau kamu lihat di sini, kamu lihat ke channel analytics di bagian konten di sini ya. Kalau kamu lihat di sini,
Ini impresinya 4,3%, CTR-nya mestinya lebih tinggi ya kan, tapi ya gua terima aja dulu ya. Ini paling bagus sebenarnya sekitar 10-15%-an ya kan, atau bahkan lebih ya kan. Ini 4% doang, berarti masih banyak PR di sini. Average video duration-nya sekitar 3 menit ya kan, naik turun naik turun naik turun. Hopefully ini bisa sampai 5-6 menit, itu paling bagus kalau menurut gua. Kalau kamu lihat di bawah sini ya guys, ini yang penting menurut gua ya. Yang paling penting di sini. Nah, ini guys ya. Ini guys, penting banget ya. 90 hari terakhir ya. Impresi 196.300, oke? Dan yang penting ini guys, angka ini 67,7% from YouTube recommending your content. Ini artinya apa? Ini artinya algoritma YouTube sudah mulai bekerja untuk channel lu. Dia sudah mulai ngebantuin lu ya. Dan kalau CTR gua bisa dibikin lebih bagus aja, ini 4,3%. Gua bisa tambahin misalnya 1% aja gitu ya. Berarti udah lebih banyak daripada ini ya. Dan ini sekarang 4,3% dapatnya 8.500 impresi. Artinya orang yang ngelihat gue punya thumbnail, kemudian dia klik, ada 8.500. Dari situ dia nonton 3 menitan, gue dapat sekitar 430 jam watch time di sini ya. Nah, jadi di sini menurut gue penting banget ya kan, untuk di awalnya supaya lebih menarik. Nah, pertanyaan sekarang, gimana caranya Pak supaya video ini juga bisa dapat rekomendasi dari YouTube? Pastinya tentu ada sesuatu yang benar, betul kan? Oke, sekarang kita langsung simak, yuk. Nah, buat kamu semua yang tertarik untuk belajar mengenai YouTube, kamu bisa ikutan acara gue di sini. Nah, di sini adalah acara YouTube Content Revolution buat belajar YouTube. Atau kalau kamu mau belajar mengenai YouTube Short dan juga TikTok dan algoritma yang berbeda, ya kan, kamu bisa ikutan sini, TikTok Content Revolution. Oke? Kalau kamu tertarik, silakan aja klik linknya di deskripsi gue sertakan, ya kan? Dan kalau kamu misalnya ngerasa ini membantu kamu, jangan lupa diklik like ya. Oke guys, yang pertama-tama untuk bisa ngerti kenapa ini bisa rame, lu perlu cari dulu kata kunci yang tepat, alias keywords ya. Dan di sini lu perlu sebuah tool. Saran gue lu pakai VidIQ ya. Gue udah pernah pakai yang satunya lagi, ya kan? Tapi menurut gue yang VidIQ ini lebih jelas dan lebih precise. Meskipun gue juga nggak tahu apakah angka di sini bener-bener real apa enggak ya. Tapi so far bagi gue cukup works ya. Dan buat kalian yang belum punya, kamu bisa download di sini ya kan. Nggak download sih ya. Intinya kamu pasang aja ya. By the way ini website ya guys ya. Dan juga ada Chrome extensionnya. Dan ini gratis guys ya. Dan ini gratis. Tapi kamu coba aja sini. Gue pakai yang berbayar guys. Kenapa sih pakai yang berbayar ada yang gratis Pak? Sok-sokan ya? Bukan. Maksud gue tuh gue pakai yang berbayar karena fiturnya lebih banyak ya kan. Pertama kali kamu perlu cari 2 atau 3 kata kunci guys ya. Berapa? 2 atau 3 kata kunci aja. Nah di sini coba cari misalnya kata kunci apa yang paling berhubungan dengan channelmu. Contohnya misalnya kalau kamu ngomong misalnya channel Mobile Legend misalnya. Ya, kita lihat ya, ada banyak nggak orang yang nyari channel Mobile Legend? Nah, di sini guys ya, ternyata ada 1.617 orang yang nyari setiap bulannya untuk kata kunci channel Mobile Legend. Jadi pada saat orang ke YouTube dia ketik channel Mobile Legend. Ini sebanyak ini guys ya. Tapi yang lebih banyak lagi ini guys ya. Kalau kamu klik di sini keywords ya kan. Nah, di sini keluar ya. Di sini keluar yang berhubungan, paling relevan ya kan. Ada apa? MLBB Mobile Legends ya. Cuma biasanya kalau yang gini gede banget meskipun 1,3 juta, saingannya juga gila-gilaan ya. Hai ini ya. Oke. Jadi kamu mau cari yang kompetisinya jangan yang terlalu tinggi guys ya. Carinya very low, low ataupun juga medium ya, saran gue begitu, terutama karena kamu channel baru ya. Kalau saingannya tinggi banget ya percuma juga meskipun banyak orang yang cari ya, karena kenapa? Pasti channel lu atau video lu bakal tenggelam. Paham di sini ya. Kalau kamu misalnya udah dapet kata kuncinya ya, kamu cari 1, 2, 3 ya kan. Saran gue cari kata kunci yang mungkin let's just say di sini ada yang cukup bagus nggak ya. Nah contoh kayak gini ya, Mobile Legends tutorial 4.000 ini oke menurut gue. Oh di sini juga 17.787 Gusion. Nah, itu ya guys ya. Makanya kenapa ada banyak orang pakai nama judulnya tuh Gusion ya. Teksnya itu karena gini guys ya. Karena saingannya nggak terlalu gede guys. 17.700 ya kan. Bahkan ada ini Moskov 56.779. It's pretty good guys. Ini bagus banget ya. Menurut gua di atas 5.000 aja sebulan itu udah cukup oke. Kamu sekarang ambil 3 kata kunci ini misalnya kayak gini. Moskov, Gusion. Ada lagi nggak yang lain ya? Yang puluhan ribu juga. Oke, Gosu General. Contoh ya, gue nggak main Mobile Legend, mohon maaf ya teman-teman. Jadi gue nggak ngerti apakah ini memang karakter-karakter yang ada di Mobile Legend, oke? Kalau misalnya gue salah, ya kan, mohon maaf dulu ya kan. Mungkin lu bisa komen di bawah ya kan. Let me know kira-kira Mobile Legends yang karakternya paling terkenal tuh siapa ya, oke? Tapi yang gue pernah ingat sih kayak Gusion gitu ya. Ambil 3 kata kunci ini ya kan, dan kemudian kamu setiap kali bikin video nanti ya, setiap kali bikin video, kamu perlu menyertakan kata kunci ini ya, either salah 1 atau salah 2 ya kan, terserah. Ini juga yang akan kamu taruh di setiap judulnya kamu.
Kayak gitu doang. Simple kan? Oke? Oke guys, balik lagi ke channel gue ya kan. Nah, di sini lu lihat ya, kata kunci yang gue ambil di sini adalah podcast dan bisnis online ya. Di sini kamu lihat ya, ada podcast bisnis online. Di sini ada podcast bisnis online. Di sini ada podcast bisnis podcast doang sini. Oh, ada bisnis online-nya juga ada. Cuma sedikit beda gue tulisannya. Sini ada podcast bisnis online ada juga. Ya kan, sini ada podcast bisnis online. Jadi semuanya ada guys ya. Oke. Jadi dengan begini guys ya, YouTube itu akan melihat bahwa channel-channel kamu itu memang ngediskusiin satu hal tertentu aja. Artinya apa? YouTube tuh makin lama makin tahu kira-kira tuh lo ngomongin apa ya. Jadi kalau dipikirin contohnya kayak kamu punya temen ya. Kamu punya temen dan kamu misalnya baru kenalan teman baru. Kemudian kamu tahu dia sukanya apa, hobinya apa, atau misalnya dia ahlinya di mana. Biasanya kita tahu dari apa yang dia ngomongin atau apa yang dia bawa dan dia sharing kepada kita setiap hari. Kalau misalnya setiap hari dia ngomongin drama Korea, si A, si B, si C, si D, ngomongin semua segala sesuatu mengenai Korea, lu baru tahu ya kan bahwa dia ini penggemar drama Korea. Next time, kalau misalnya gue mau tahu segala sesuatu tentang drama Korea, gue carinya siapa? Gue carinya dia. Nah, YouTube tuh kayak gitu guys ya. Kalau misalnya lu selalu ngomong mengenai game dan game Mobile Legends, lu tadi ngomongin Gusion atau siapanya kayak gitu, ya kan? Ada banyak orang yang nyari. YouTube kan perlu ngasih istilahnya apa ya? Ngasih ke orang yang tepat, ngasih ke channel yang tepat, ke video yang tepat. Kalau dia tahu lu suka ngomongin ini dan ada orang yang nyari, YouTube kerjanya ngapain? Oh, ya udah. Lu nonton videonya dia aja. YouTube akan merekomendasikan seperti itu. Paham ya? Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah sekarang kamu lihat di bagian deskripsi sini ya guys ya. Nah, di sini guys ya, lu perlu copy paste lagi judulnya, ya kan? Taruh lagi judulnya di sini, at least, ya kan? Dan kemudian nanti di antara deskripsi ini kamu tulis juga dengan kata kunci yang biasa kamu taruh tersebut ya. Ya, you just apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya you paper it around, kayak kasih lada gitu, cek gitu ya, di mana-mana gitu ya. Jadi YouTube tuh nanti akan nangkep ya, oh di sini ada ngomongin mengenai kata kunci yang kamu ngomongin itu ya. Contohnya misalnya tadi Gusion, kemudian apa Mokov, kemudian apa tadi ya. Kamu taruh beberapa di sini. Kamu bikin aja ceritanya. Kalau nggak ngerti lu pakai ChatGPT aja tulisnya seperti itu. Oke, itu yang kedua. Dan next, yang lebih penting juga adalah di bagian ini guys, di bagian turun, di bagian sini. Nah, di bagian sini ada namanya teks ya, teks. Di sini lu bisa taruh kata kunci tadi ya guys ya. Nah, contohnya kalau di gua yang podcast bisnis online pasti gua taruh ya kan. Kalau lu taruh di sini, you paper it around ya kan. Tapi make sure juga di sini ada. Dan kemudian jangan lupa juga di dalam video kamu, lu juga mesti ngomong kata kunci tersebut. Loh Pak, tapi saya nggak ngebahas si Gusion Pak, saya ngebahasnya yang lain. Don't worry, oke? Kamu bisa ngomong, ini loh temennya si Gusion gini. Jadi tergantung dari cara lu ngomong aja. Paham kan ya? Jadi simple banget kan ya? Jadi kalau kamu ikutin langkah SEO 1, 2, 3 ini aja, gue yakin video-video lu pasti mulai dikenal oleh algoritma YouTube. Nah, let me know guys, kira-kira menurut lu yang mana yang udah lu lakukan? Dan kalau udah lu lakukan, hasilnya seperti apa? Dan buat teman-teman yang udah berhasil, jangan lupa ya, langsung komen below bilang, udah berhasil Pak, video saya udah mulai diketemukan oleh algoritma YouTube. Wah, saya senang banget kalau gitu.